wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murti Despiliani, NIM 2014030043. Saya dari lokal MPIB, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai menyusun perencanaan usaha. Baiklah, jadi pembahasan pertama yang akan saya jelaskan mengenai pentingnya menyusun suatu perencanaan usaha. Jadi, kita sebagai seorang yang akan menjadi entrepreneur yang sukses di masa yang akan datang, kita harus membuat suatu perencanaan usaha untuk menunjang kesuksesan suatu usaha yang akan kita jalani. Karena untuk memulai sebuah usaha, tentunya kita sebagai entrepreneur membutuhkan suatu perencanaan yang matang. Kenapa kita membutuhkan suatu perencanaan yang matang? Karena tanpa adanya perencanaan, kita tidak akan tahu kemana arah bisnis yang kita jalankan, karena hal tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas. Jadi di sini rencana usaha sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama, untuk mengawali sebuah usaha. Jadi, sebelum kita menjalankan usaha atau sebelum kita mengawali sebuah usaha, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyusun rencana usaha itu sedetail mungkin. Karena apa? Karena semakin lengkap kita membuat rencana usaha, maka akan semakin membuktikan bahwa usaha yang akan kita jalani yaitu usaha yang serius dan usaha yang terarah, sehingga semakin mudah menjalankan roda usaha tersebut. Dengan sebuah rencana usaha yang baik, maka kita akan mendapatkan kesempatan dan peluang kita untuk mengembangkan dan menumbuhkan sebuah bisnis atau usaha yang akan semakin besar. Selanjutnya yang kedua, mencari sumber dana. Rencana usaha adalah untuk mendatangkan investor yang akan memodali usaha kita. Secara tidak langsung, rencana usaha tersebut bisa menjadi proposal atau dokumen untuk mendapatkan sumber pendanaan. Sumber dana di sini yang dimaksud adalah sumber dana yang kita dapatkan dari pihak lain seperti investor, perbankan, dan modal ventura. Selanjutnya yang ketiga, membuat bisnis kita atau usaha kita lebih fokus dan terarah. Karena apa? Karena rencana usaha akan membuat kita lebih fokus dan terarah saat kita menjalankan suatu usaha. Dengan begitu, tujuan kita merintis usaha akan tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Usaha kita dapat berkembang dengan baik. Itulah kenapa pentingnya membuat bisnis kita, membuat suatu perencanaan sebelum memulai suatu usaha. Selanjutnya yang keempat, memprediksi masa depan. Gunanya untuk apa? Jadi rencana usaha di sini gunanya untuk memberi prediksi pada masa depan tentang bisnis yang akan kita jalani tersebut. Tentu saja ketika kita menyusun rencana usaha, kita akan membuat suatu gambaran, baik jangka pendek maupun jangka panjang bagi bisnis yang kita jalani tersebut. Selanjutnya yang kelima, ada untuk menaikkan level usaha kita. Jadi, rencana usaha adalah adanya kesempatan untuk menaikkan level usaha yang kita jalani dari tingkat rendah ke tingkat atas. Karena rencana ini disusun dengan baik, sehingga level usaha yang kita jalani bisa naik dan menjadi lebih baik. Baiklah, selanjutnya pembahasan kedua mengenai yang harus ada dalam menyusun rencana usaha. Jadi, rencana usaha adalah salah satu elemen penting yang mendukung keberhasilan sebuah usaha. Para entrepreneur seharusnya menyediakan waktu terbaik untuk menyusun rencana usaha. Khususnya apabila kita ingin menjaring investor untuk mengembangkan usaha tersebut. Melalui rencana usaha ini,
para investor akan mendapatkan pemaparan tujuan serta keuntungan yang diterima jika usaha tersebut sukses. Ada beberapa komponen penting yang perlu kita ketahui dalam menyusun rencana usaha. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu bagaimana visi dan misi suatu perusahaan. Kita harus menanyakan apa yang ingin Anda capai dengan usaha tersebut. Apakah hanya semata-mata untuk mendapatkan suatu keuntungan finansial? Bisa jadi bisnis tersebut juga memiliki dampak sosial yang ternyata sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Salah satu contohnya, apabila kita bergerak di bidang penjualan, contohnya kita bergerak di suatu bidang penjualan buku. Di sini kita berperan dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Jadi, hal-hal yang perlu kita sampaikan dalam rencana usaha supaya calon investor mengetahui dan tertarik untuk ikut mendukung visi dan misi suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya, alasan yang kedua, deskripsi perusahaan dan produk atau layanan. Selanjutnya, di dalam suatu rencana usaha, kita harus memastikan bagaimana deskripsi perusahaan atau layanan produk dalam suatu perusahaan tersebut. Apabila kita bergerak di bidang kuliner, misalnya, kita harus menceritakan apa produk yang ditawarkan, seperti bagaimana bentuknya, berapa harganya, dan sebagainya. Karena pemaparan ini akan menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk mengambil sebuah keputusan apakah akan ikut mendukung suatu usaha yang kita jalani tersebut. Selanjutnya, alasan yang ketiga ada keunikan produk. Jadi, dalam komponen menyusun usaha ini, keunikan produk sangat penting. Karena apa? Karena dalam sebuah rencana usaha, kita harus menyertakan bagaimana keunikan produk dalam usaha tersebut. Kita harus menuliskan hal-hal apa saja yang membuat produk tersebut berbeda dengan merek lainnya. Karena deskripsi ini akan membuat para investor lebih tertarik untuk mendukung kita daripada pengusaha lainnya. Karena bagaimanapun banyak produk yang hampir sama, tetapi keunikanlah yang membuat lebih banyak dicari. Sehingga dalam komponen menyusun rencana usaha ini, keunikan produk sangatlah penting. Selanjutnya, komponen yang keempat ada analisis pasar. Untuk semakin meyakinkan investor atau rekan usaha kita harus melengkapi juga rencana usaha tersebut dengan melakukan analisis pasar. Di bagian ini biasanya tercantum informasi terkait kondisi pasar yang akan ditembus, siapa saja kompetitornya, dan siapa yang kira-kira akan membeli produk kita. Selanjutnya, komponen yang kelima ada tim yang bekerja. Selain analisis pasar, tidak kalah pentingnya untuk memastikan para investor mengetahui betapa kita dan seluruh anggota tim kita dapat diandalkan. Kita harus menunjukkan apa saja prestasi serta pengalaman yang pernah kita raih bersama tim supaya investor semakin mempercayai tim kita tersebut. Karena bagian ini penting, karena tim sangat berperan dalam meraih keuntungan untuk menjalankan sebuah usaha yang kita jalani. Selanjutnya yang keenam ada rencana memasarkan produk atau layanan. Hal lain yang perlu kita ketahui dalam rencana usaha adalah bagaimana cara kita memasarkan produk atau layanan usaha tersebut. Kita harus menuliskan bagaimana metode terbaik yang akan kita lakukan sehingga dapat menghasilkan keuntungan optimal. Jika metode yang kita lakukan menarik, para investor pun akan lebih yakin dan mengelontorkan modal kepada usaha yang kita jalani tersebut. Selanjutnya, komponen yang terakhir adalah analisis SWOT perusahaan. Jadi di sini kita harus realistis dalam memandang suatu usaha tersebut. Karena apa?
Karena wajar saja jika sebuah perusahaan memiliki kelemahan selain kelebihannya. Kita juga harus menuliskan apa saja peluang dan ancaman yang kira-kira bisa membahayakan usaha yang kita jalani tersebut. Dengan bersikap jujur seperti ini, investor akan menganggap bahwa rencana usaha yang kita jalani akan bisa diterima. Baiklah, hanya itu materi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dalam menjelaskan materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.